Bab 2976-2978, dari cermin perunggu, 5 garis cahaya keemasan dipancarkan, dan langsung menuju ke 5 pusaran. Ketika cahaya keemasan menghantam pusaran, kelima pusaran juga mulai memantulkan cahaya, tetapi semua cahaya berkumpul di udara. Segera, pada titik di mana sinar cahaya berkumpul, sebuah gerbang cahaya yang tumbuh dari kecil menjadi besar muncul. Melihat ini, Dev berteriak, "Cepat masuk!" Setelah selesai berbicara, Dev tiba-tiba melompat dan langsung menuju gerbang cahaya. Tuan Dev, melihat Dev pergi menuju pintu cahaya yang tiba-tiba muncul, Gao Qisheng sedikit khawatir. Lagi pula, para kultivator itu meninggal secara tragis di depan mereka barusan, dan pemandangan itu masih jelas di benaknya. Jika sesuatu terjadi pada Dev, maka pencarian harta ini akan sia-sia, karena dia tahu bahwa keluarga Gao-nya tidak memiliki keuntungan sama sekali tanpa adanya Dev. "Ayo kita ikuti Tuan Dev." Melihat ini, Ji Yun mengikuti Dev dan menuju ke gerbang cahaya. Selanjutnya, Lao Sun, Lao Kong dan Zuo Qing juga melompat setelah periode waktu ini. Orang-orang ini sudah bertekad mengikuti Dev sampai mati. Mereka percaya bahwa apapun yang dilakukan Dev tidak akan merugikan mereka. Melihat ini, Gao Qisheng juga melambaikan tangannya, memimpin semua orang di keluarga Gao untuk melompat dan langsung menuju gerbang cahaya. Ketika Dev dan yang lainnya melewati gerbang cahaya, semua orang masih menonton dengan tatapan kosong, tidak memahami situasinya untuk sementara waktu. Mungkinkah ini pintu ruang dan waktu untuk pergi? Kelima pusaran tadi semuanya buntu. Ning Kaichen tampak sedikit terkejut, bahkan para anggota aliansi penyegel iblis terkejut ketika dia melihat gerbang cahaya yang muncul ini. Jika bukan karena Dev, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa akan ada jalan keluar dari 5 pusaran itu. "Ayah, lihat pusaran itu akan segera menghilang, dan gerbang cahaya itu juga akan menghilang." Ning Ken melihat pusaran itu akan menghilang, dan gerbang cahaya juga perlahan menghilang. "Ayo, kita pergi mengikutinya." Ning Kaichen tahu bahwa jika mereka tidak pergi saat gerbang cahaya menghilang, mereka akan dipenjara selamanya di sini. Dia tidak ingin terjebak di sini. Semua orang bergegas menuju gerbang cahaya, dan pada saat terakhir, mereka semua bergegas melewati gerbang cahaya. Setelah Dev dan yang lainnya bergegas melewati gerbang cahaya terlebih dahulu, ketika dia melihat ke belakang, dia menemukan bahwa hanya Ji Yun dan Lao Sun, Lao Kong dan Zuo Qing yang mengikuti. "Di mana Gao Qisheng?" Dev bertanya pada Ji Yun, "Kami juga tidak tahu." "Setelah kamu masuk, kami mengikuti. Seharusnya dia ada di belakang," jawab Ji Yun. Tapi di gerbang cahaya, kultivator biasa terus berdatangan, tapi Gao Qisheng dan yang lainnya tidak terlihat. Pada akhirnya, Ning Kaichen memimpin beberapa anggota keluarga Ning melewati gerbang cahaya juga, dan gerbang cahaya di belakangnya juga menghilang. Setelah melewati gerbang cahaya dan semua orang menjadi tenang, mereka menyadari bahwa ada lebih sedikit orang di sekitar mereka. Ning Ken, apakah kamu melihat Tuan Muda?" Ning Kaichen menyadari bahwa putranya telah menghilang. Mereka melewati gerbang cahaya bersama, tapi sekarang anaknya menghilang entah kemana. "Tuan, kami berjalan dengan Tuan Muda, tetapi ada kilatan cahaya putih di depan mata kami sebelum kami tiba di sini. Kemana Tuan Muda pergi, kami juga tidak tahu," kata salah satu anggota keluarga Ning. Kali ini, Ning Kaichen panik, karena takut Ning Ken akan mengalami kecelakaan saat melewati gerbang cahaya. Banyak kultivator biasa juga melihat sekeliling, dan menemukan bahwa banyak orang di sekitar mereka telah menghilang, seolah-olah mereka tidak melewati gerbang cahaya. Dan Jinsa, salah satu dari 5 orang anggota aliansi penyegel iblis, melihat ke sisinya saat ini, dan dia menemukan bahwa hanya dia yang melewati gerbang cahaya, yang lainnya tidak bersamanya. Bahkan jika dia memancarkan kesadaran ilahi, dia sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan rekan-rekannya. Jinsa menjadi panik saat ini. Melihat kerumunan yang cemas, Dev mengerutkan kening. Kali ini melalui gerbang cahaya, tampaknya ada lebih sedikit orang. Sekarang mereka hanya memiliki selusin kultivator, dan sisanya tidak tahu kemana perginya. "Tuan-tuan, ketika kamu melewati gerbang cahaya tadi, apakah kamu melihat orang-orang dari keluarga Gao juga melewati gerbang cahaya?" Dev melihat Yuan Bao, jadi dia berjalan mendekat dan bertanya. "Semua orang dari keluarga Gao tadi lewat sebelum kami semua, apakah mereka tidak muncul?" Sungguh aneh, begitu banyak orang yang melewati gerbang cahaya bersama-sama, mengapa mereka menghilang tanpa bisa dijelaskan? Yuan Bao juga penuh keraguan. "Tuan Dev, apakah mereka yang tidak muncul tercabik-cabik oleh distorsi ruang dan waktu?" Ji Yun bertanya pada Dev dengan panik. "Tidak mungkin, gerbang cahaya yang kubuat ini tidak memiliki fluktuasi ruang dan waktu. Kemungkinan besar mereka dikirim ke tempat lain."
Karena tempat transmisi gerbang cahaya ini hanya bisa kubuat secara acak, karena aku tidak tahu lokasi kita sekarang dan semua area tempat kita berada, lebih seperti ilusi. Mata Dev sedikit kental, dan ada sedikit keraguan di matanya. Ilusi sebesar itu membutuhkan banyak kekuatan. Ji Yun terkejut saat mendengarnya. Semua orang harus berhati-hati, jangan sampai kehilangan nyawamu di sini. Jika pada akhirnya kamu tidak mendapatkan harta karun itu, lebih baik merelakannya daripada kehilangan nyawa. Desak Dev, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ji Yun bertanya, ayo ambil langkah dan lihat, ayo maju dulu. Dev tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Tuan Dev, bisakah aku? Bolehkah aku ikut bersamamu? Yuan Bao menatap Dev dan memohon dengan senyum di wajahnya. Dengan kekuatannya, dia akan menjadi sasaran pembantaian di sini, jadi dia harus mencari pendukung. Dev menatap mata memohon Yuan Bao, akhirnya mengangguk dan berkata, "Oke, ayo pergi bersama." Dev sebenarnya tidak begitu peduli dengan orang lain, selain orang-orang yang memang mengikutinya dari awal. Saat ini mereka berada di padang pasir, tanahnya penuh dengan pasir kuning, tanpa tumbuhan, dan suhu di sekitarnya sangat tinggi, dan mereka sudah berkeringat deras setelah berjalan jauh. Sekarang mereka semua mulai merindukan lapangan salju yang sedingin es di ujung utara, karena di sini sangat panas. Pada akhirnya, mereka semua tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghilangkan rasa panas di tubuh mereka dan membentuk penghalang, tapi ini merupakan pemborosan kekuatan spiritual. Tapi tidak mungkin jika tidak melakukannya, karena mereka akan mati terbakar, menghadapi panasnya langit yang seperti api. Para kultivator lainnya semua berpencar mencari jejak harta karun. Mereka semua berharap menemukan harta karun di sini, lagi pula, karena semakin sedikit orang di sini, tidak ada yang akan memperebutkan harta karun itu. Batu api pada saat ini, Yuan Bao, yang mengikuti Dev dan yang lainnya, tiba-tiba menemukan batu merah terang tidak jauh dari sana. Dan di dalam batu itu, sepertinya ada nyala api. Yuan Bao berlari dan mengambil batu api di tanah, tetapi ketika dia memegangnya, dia langsung membuangnya lagi. Karena terlalu panas, dia tidak tahan untuk beberapa saat. Tetapi ketika batu api itu dibuang, sesosok tubuh melintas dan mengambilnya. Itu benar-benar batu api. Jika benda ini diserahkan kepada Huosa, itu akan banyak membantu dia meningkatkan kultivasinya. Jinsa berkata, lalu dia hendak menyimpannya. Aku yang menemukan itu, kembalikan padaku. Melihat Jinsa akan mengambil batu api yang dia temukan, dia buru-buru berteriak. Ketika Jinsa melihat Yuan Bao, ekspresinya menjadi dingin dan dia berkata, "Kamu tidak tahu bagaimana caranya hidup atau mati, sekarang kamu berani meneriakiku, apa kamu mencari kematian?" Kata Jinsa, dan dia langsung menyerang Yuan Bao dengan satu pukulan. Yuan Bao menjadi pucat karena terkejut, tetapi ketika Jinsa memukulnya, Dev sudah berdiri di depan Yuan Bao, dan dia juga menyerang balik Jinsa. Aurea besar bertabrakan dengan telapak tangan Jinsa, itu menyebabkan telapak tangan Jinsa mati rasa seketika. "Tuan Dev, dia merebut batu apiku," Yuan Bao buru-buru berkata dengan cemas. Jinsa memandang Dev dengan dingin, dan dengan sedikit keterkejutan di matanya. "Aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang kultivator kelas 4 di alam komposit, dapat meredakan serangan pukulanku. Apa kamu ingin mati juga?" Jinsa mengancam Dev, dia masih memandang rendah Dev saat ini. Dev memandangi batu api di tangan Jinsa, dan matanya bersinar terang. Batu api ini pasti sangat membantu pemahaman Dev tentang asal-usul api. "Sekarang serahkan batu api itu padaku dan segera pergi, atau jangan salahkan aku karena tidak sopan." Dev berkata pada Jinsa. Jinsa tertegun sejenak, lalu mendengus dingin. "Apakah kamu berbicara denganku? Kamu hanya seorang kultivator kelas 4 di alam komposit, berani berbicara denganku seperti ini, kupikir kamu telah lelah menghadapi kehidupan ini." Ketika suara Jinsa baru saja selesai, terdengar seseorang berkata, "Bagaimana kalau aku yang berbicara denganmu seperti itu?" Lao Sun, Lao Kong, Zuo Qing dan Ji Yun semua berjalan mendekat. 3 dari peringkat ke-8 dari alam komposit, dan 1 dari peringkat ke-7 dari alam komposit. Dan sekarang, di antara aliansi penyegel iblis, hanya ada Jinsa seorang diri, yang lain tidak tahu kemana. Jika orang-orang ini bersama, Lao Sun dan yang lainnya tidak akan berani mengatakan hal seperti itu, tetapi karena Jinsa sendirian, mereka tidak perlu takut. Jinsa memandang Lao Sun dan yang lainnya, lalu ke Dev, kesombongannya mulai ditekan. Dia juga tahu bahwa orang bijak tidak menderita kerugian secara langsung. Jika ada pertarungan yang nyata, ada banyak lawan, dan kekuatan Dev juga tidak diketahui. Jinsa tidak perlu berjuang untuk mendapatkan batu api dan mati konyolkan. Kalian bisa sehebat ini sekarang, tapi akan ada hari di mana kalian akan menangis." Setelah Jinsa selesai berbicara,
dia melempar batu api itu ke tanah, lalu berbalik dan pergi. Yuan Bao ingin mengambilnya, tetapi ketika dia berpikir bahwa batu api itu sangat panas, dia tidak dapat mengambilnya dengan kekuatannya, jadi dia berkata kepada Dev. Tuan Dev, batu api ini juga sangat berguna untuk kultivasi, jadi saya akan memberikannya kepada Anda. Lagi pula, di sini pasti ada banyak batu lain seperti itu. Dev tidak sopan, dan langsung mengambil batu api itu. Dev tidak merasakan panasnya, lagi pula, ada api di rumah Dev. Tubuh api dan batu api sangat kuat, Dev tidak mungkin merasakan panasnya. Dev langsung memasukkan batu api ke dalam cincin penyimpanannya, lalu melanjutkan mencarinya lagi. Tak lama kemudian, tak jauh dari mereka, terdengar teriakan, sepertinya ada seorang kultivator yang mati. Tapi tidak tahu apakah itu karena memperebutkan harta karun, atau karena menghadapi serangan monster. Tapi Dev dan yang lainnya masih fokus untuk mencari harta karun di padang pasir. Para kultivator yang menghilang itu juga mencarinya di tempat lain. Lingkungan tempat mereka berada tidak sama-sama sekali. Ada hutan, laut, dan pulau-pulau. Dan di suatu tempat yang kacau, seorang lelaki tua melihat kehampaan di depannya. Dia melihat melalui pantulan dalam kehampaan. Dan itu sama persis di mana semua kultivator berada. Orang tua itu menyaksikan para kultivator ini berburu harta karun. Dan di depan lelaki tua itu, sebuah manik hitam melayang di udara. Setiap kali seorang kultivator meninggal, cahaya putih akan memasuki manik hitam itu, dan manik yang awalnya gelap juga akan menjadi lebih putih. Sekarang setengah dari manik telah memutih, dan mata lelaki tua itu dipenuhi dengan keserakahan yang tak ada habisnya. Dev dan yang lainnya masih mencari harta karun dan batu api di gurun tandus. Tunggu sebentar, Dev tiba-tiba mengubah ekspresinya sedikit, menyebabkan semua orang berhenti. Bisakah kamu mendengar suara? Dev bertanya. Suara? Aku tidak mendengarnya, hanya terdengar suara deru angin. Lao Sun menggelengkan kepalanya. Tidak, pasti ada suara. Dev sedikit mengernyit, lalu kaki semua orang mulai bergetar. Cepat mundur. Melihat ini, Dev buru-buru meraung. Mendengar raungan Dev, semua orang buru-buru mundur, tapi kekuatan Yuan Bao relatif rendah. Jadi dia bergerak selangkah lebih lambat. Dari pasir, monster kadal besar keluar dan menggigit Yuan Bao. Melihat ini, Yuan Bao ketakutan. Dev mencengkeram kerah Yuan Bao dan menariknya. Kadal itu terlihat marah, lalu menatap Dev dan yang lainnya dengan ganas.